Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat, dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, jabatan calon rescuer pemula, instansi Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan, Angkatan 4, Kelompok 4 CPNS 2022 di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Apakah Anda tahu tentang Smart Governance, Manajemen ASN, dan Smart ASN? Smart Governance merupakan tata pemerintah cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT digital, dan daya networking yang tinggi. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan langkah analisis isu yang akan saya lakukan. Yang pertama, menentukan isu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai rescuer, memberi gambaran kondisi yang terjadi, menganalisis dampak jika isu tidak diselesaikan, dan menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Untuk menentukan isu, saya menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Masalah yang pertama, tidak tercukupi sumber daya manusia jabatan rescuer. Yang kedua, kurangnya pemahaman rescuer dalam pelaksanaan penyelamatan di ruang terbatas. Yang ketiga, peralatan pertolongan di ketinggian masih kurang. Yang keempat, kurang disiplin pegawai dalam mengikuti apel pagi. Yang kelima, masih kurangnya tempat bagi para rescuer standby. Pada tabel metode USG yang saya buat, dikategorikan 5 poin yang menggambarkan situasional di lapangan. Poin 1 sangat tidak mendesak, poin 2 tidak mendesak, poin 3 cukup mendesak, poin 4 mendesak, poin sangat mendesak. Berdasarkan hasil analisis USG, maka isu yang menjadi prioritas adalah kurangnya pemahaman rescuer dalam pelaksanaan penyelamatan di ruang terbatas. Gambaran kondisi saat ini yang terjadi adalah instruktur atau senior yang kompeten di bidang penyelamatan di ruang terbatas masih kurang. Kemudian tidak ada jadwal untuk latihan pertolongan di ruang terbatas sampai saat ini. Dan yang menjadi penyebab juga adalah kurangnya peralatan untuk berlatih penyelamatan di ruang terbatas. Tentunya pada isu masalah yang ini ada dampak yang timbul. Yang pertama menyangkut skill, yaitu kurangnya kemampuan rescuer dalam pelayanan penyelamatan di ruang terbatas. Dampak yang timbul kedua adalah golden time. Tentunya jika tidak dilengkapi atau tidak dibekali dengan kemampuan pertolongan tersebut, maka waktu penyelamatan akan lebih lama, dan ini akan mengakibatkan kehilangan golden time tersebut. Kemudian dampak yang ketiga adalah goals atau keberhasilan dalam penyelamatan akan berkurang dan bisa saja menyebabkan kegagalan akibat kurangnya pemahaman tentang penyelamatan di ruang terbatas. Setelah menganalisa masalah-masalah isu yang terjadi di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan kelas B Tarakan, akhirnya kami menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Metode yang kami buat untuk menganalisis solusi
adalah dengan SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Pada metode ini, saya menganalisa tentang kekuatan yang dapat mendukung untuk menyelesaikan masalah ini. Kekuatan yang bisa dilakukan adalah support system dari kantor UPT maupun dari kantor pusat untuk memenuhi peralatan penyelamatan di ruang terbatas, dan juga kesadaran dan semangat rescuer untuk meningkatkan kompetensi dengan menggunakan media belajar secara online atau secara otodidak terlebih dahulu. Kemudian yang menjadi nilai weakness atau kelemahan adalah kurangnya instruktur yang mengajarkan penyelamatan di ruang terbatas kepada rescuer pemula, dan juga kurangnya peralatan untuk belajar. Di poin opportunities atau peluang untuk keluar dari masalah tersebut adalah adanya pelatihan di lembaga sertifikasi K3 khususnya di penyelamatan ruang terbatas, dan juga bisa mengusulkan kepada kantor agar dapat melaksanakan latihan bergu tentang di ruang terbatas. Ancaman yang dapat terjadi dari isu masalah yang kami angkat adalah rescuer bisa tidak maksimal dalam pelayanan pertolongan di ruang terbatas karena kurangnya pemahaman akan bidang tersebut. Gagasan penyelesaian yang dapat kami usulkan atau yang dapat kami simpulkan adalah alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu 1. Senior menjadi pelatih bagi rescuer yang baru bergabung. Poin 2. Rescuer pemula melaksanakan pembelajaran mandiri sambil menunggu pelatihan yang diadakan Balai Diklat Basarnas. Poin 3. Rescuer pemula mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Basarnas. Langkah alternatif yang pertama adalah menggunakan peralatan yang ada dengan semaksimal mungkin untuk mengajarkan pengetahuan dasar penyelamatan ruang terbatas kepada rescuer pemula. Ini berlaku untuk bagi senior ya. Kemudian langkah alternatif yang kedua adalah rescuer dapat menggunakan berbagai sumber informasi belajar seperti internet untuk menambah pengetahuan. Dan langkah alternatif yang ketiga, mengusulkan kepada UPT atau Kantor Pencarian Pertolongan tempat bekerja untuk diusulkan mengikuti pelatihan penyelamatan di ruang terbatas. Tentunya untuk menyelesaikan isu masalah ini melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepala UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kepala Subsidi Sumber Daya, senior, dan tentunya rescuer yang akan melaksanakan latihan tersebut. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai menganalisa isu yang berkaitan dengan Smart ASN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram.